Menko Pangan RI Bapak Haji Zulkifli Hasan dan rombongan, serta pembina kita Bapak Haji Guntur Priambodo. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang Bapak Presiden ingin agar petani itu tidak boleh susah. Maka satu, pupuk harus dibikin mudah. Alhamdulillah sekarang pupuk selain mudah juga harganya dapat diskon 20%. Dua, harga dinaikkan gabah. Tadi saya tanya panen lalu berapa? 7.000. Wah, dulu coba 5.000, sekarang 7.000. Bagus, jadi petani padi sekarang sudah keren. Wajar kalau nilai tukarnya 127. Harga naikin, pupuk dimudahin, irigasi diberesi. Sekarang ada satu lagi tadi permintaannya belum kelar, sungai mendangkal. Sungai, jadi harus dinormalisasi. Itu yang belum, memang berat mengangkat tanah dalam sungai kan berat itu ya. Ya itu, nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah sekarang ada barisan tani nelayan. Sekarang ngomong nelayan, saya tahun ini dan tahun depan akan merubah, mudah-mudahan bisa merubah nilai tukar nelayan dari 103 jadi 120 berkembang. Maka kita bikin kampung nelayan, kita bikin desa tematik ya. Kampung nelayan itu kita siapin pabrik es, kita kasih cold storage, kita kasih balai lelang, kita bikinin SPBN agar dia gampang bensinnya, kita bikin bengkel dan lain-lain. Jadi saya terima kasih. Ini ada baristan ya, baristan. Nanti kita ingin agar Pak Guntur ini bisa menjadi tokoh nasional. Cocok kan? Banyuwangi ya. Bisa ngawal program Banyuwangi. Tadi kan urusan PU, kalau dari DPR-nya lebih gampang. Nah, dan beliau ini ngerti ya, ngerti irigasi, ngerti pertanian, pernah sekda segala macam, jadi mengerti, paham, sehingga nanti bisa ikut memajukan Banyuwangi dari pusat. Nah, jadi itu mari dari sekarang kita bentuk, karena sekarang ini kan nggak gampang juga ya, perlu macam-macam ya. Saya kira demikian, terima kasih. Karena kita foto bareng. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Lagi 1, 2, 3. Ada video? Nelayan tidak boleh susah. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan petani padi, petani jagung ya. Nilai tukarnya sudah naik menjadi 127. Nelayan insya Allah tahun ini dan tahun depan kita akan fokus. Kita akan bangun kampung nelayan, kita akan bangun lagi nanti desa tematik ya, pakai budidaya. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan nilai tukar nelayan kita bisa tingkatkan menjadi 120 mudah-mudahan. Pendek kata, perintah Bapak Presiden, petani nelayan harus diperhatikan kesejahteraannya karena itu menjadi jantung kita. Ya, kita kalau nggak ada makan, nggak ada lauk, terus gimana? Ya, nomor satu harus makan, harus ada pangan. Karena perintah Bapak Presiden kita tidak boleh impor lagi. Harus petani-petani kita, nelayan-nelayan kita menikmati pendapatan yang layak. Ya, saya kira demikian. Dengan adanya baristan harapannya Saya seperti apa? berharap baristan bisa mendukung program pemerintah, yaitu swasembada pangan, pangan dalam arti karbohidrat dan pangan dalam arti protein. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Beserta Pengurus DPD dan juga seluruh teman-teman pengurus Korcam dan Kordes se-Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, sehat, kuat, semangat untuk bisa hadir di tempat ini karena semuanya dari ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini.
Sebelumnya saya selaku pembina barisan mohon maaf yang bermohon maaf karena ada 3 perubahan skenario dari pertemuan kita, pertemuan saya dengan Kordes. Tapi maka pada hari ini poinnya adalah kita silaturahim, kita saling mengenal. Ada pepatah, kalau kita tidak kenal akan sayang, kan begitu. Sehingga saya punya komunitas itu yang ada beberapa, saya ajak ke sini teman-teman dari Binaraga. Saya ketua Binaraganya Banyuwangi ya. Anggota Binaraga itu 50 jin, kalau rata-rata 100 ya, di situ ada sekitar 5.000 orang penggemar Binaraga yang mengenal saya karena saya ketuanya. Mana salah satu, mana kan itu mana ini juga sama, beda tapi beda. Kalau ini kan organisasi olahraga, PBNI, Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia. Saya juga ada. Jadi usia saya sudah 60, semangat saya tetap olahraga, lari, olahraga. Saya ini mantan Sekda Banyuwangi yang purna tanggal 1 Juni kemarin ya. Kalau di rekam jejak saya tadi sudah saya mulai mengawali saya karir di Banyuwangi tahun 90, itu tahun 96 jadi direksi PDAM sampai tahun 90. Selanjutnya udah balik lagi ke Pemda, muter sudah semua dinas-dinas, jadi staf ahli bupati pernah, jadi kepala dinas tenaga kerja pernah, kepala dinas sosial pernah, kepala dinas transmigrasi pernah, kepala dinas pengairan pernah, kepala dinas PU pernah, asisten pernah, asisten perhubungan pernah. Terakhir diberi amanah menjadi Sekda dan purna 1 Juni 2026. Dan setelah tanggal 1 Juni itu purna, tanggal 3 dipanggil tadi Pak Juhas tadi ke Jakarta. Pak Sekda, bantu saya di Jakarta. Ya sebenarnya dari 6 bulan sebelumnya beliaunya sudah sonding-sonding sebenarnya. Waktu saya dampingi Ibu Bupati, beliau kunjungan, ya udah bisa nanti kalau purna ikut saya ya, begitu. Nggak tahu kok ada begitu, ada di beliaunya. Tanggal 3 Juni ngadep, tanggal 10 Juni ditelepon lagi suruh ke Jakarta. 10 Juninya saya diberi SK tenaga ahli Kemenko Pangan Republik Indonesia. Nah, tentu sangat membahagiakan dan membanggakan untuk Banyuwangi karena itu dapat tawaran dari Pak Menko Pangan. Terus apa Pak untuk jabatannya? Jabatan pertama sama Pak Menko diberi jabatan tenaga ahli ketahanan pangan dan pendukung infrastruktur pertanian. Itu sehingga Baristan ini memang saya berharap ini menjadi sebuah keluarga besar saya sesuai dengan jiwa saya. Jiwa saya sangat dengan pertanian, dengan petani dan nelayan. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman Baristan, kalau saya mendapatkan amanah yang lebih besar, saya akan fokus. Kalau di DPR lagi saya akan fokus di masalah pertanian. Enggak terlalu banyak saya. Mungkin fokus saya nanti ya masalah pertanian, nelayan, dan juga karena hobi olahraga saya pasti memperjuangkan teman-teman olahraga. Itu menjadi kalau wabar dulu sih di DPR ini tidak bisa. Kalau saya bersuara, saya akan banyak bersuara pada bidang-bidang itu. Itu yang ya poin yang ketiga. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa saya berharap teman-teman Kordes ini kan sudah berapa ini? 30 menit ya.
nggak apa-apa kan, misalnya saya 1 jam, 1,5 jam. Bukan Kanda Joko, harapan saya berdiri, adik-adik sekalian ini, Dinda-Dinda, Kanda, hafalin saya gitu. Kan? Nanti kalau ketemu saya itu di acara apapun, langsung tegur Kanda Guntur, saya Dinda Debi Kordes Sidoarjo. Itu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi organisasi Baristan ini memang sebenarnya sudah lama berdiri, akan tetapi untuk tahun ini karena saya sudah purna akan kita jadikan sebuah organisasi yang besar, organisasi yang minimal di Banyuwangi menjadi organisasi yang bisa menyentuh kepada masyarakat sampai kepala lapisan bawah di petani dan di nelayan. Kedepannya adalah memang kita fokus sebenarnya ada dua sebenarnya. Satu secara organisasi kita ke depan Baristan akan memberikan pendampingan yang berhubungan dengan pertanian dan nelayan, pendampingan, advokasi dan sebagainya. Tentu nanti organisasi ini akan berbadan hukum dan itu menjadi sebuah organisasi di Kabupaten Banyuwangi yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang penting itu organisasi tidak, kita bukan sebuah organisasi menara gading, tapi organisasi yang bisa diterima masyarakat, diterima lapisan bawah. Itu yang penting. Jadi keberhasilan organisasi Baristan ini bila memang koordinator kita, kordes sampai koordinator dusun ini bisa diterima masyarakat. Tentu untuk bisa diterima masyarakat ya kita harus ada lakukan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Itu 1.1. Poin 2, memang ada misi khusus untuk Baristan, salah satunya adalah kita dirikan untuk mengusung saya ya di PRRI dari Partai PAN. Ya ada 2, jadi tetap kita secara kelembagaan organisasi sesuai dengan roh dan filosofi dari Baristan, Pak Ketua sama Ketua Dinda Sekjen, kita tetap akan bergerak itu. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya, Dinda Trian itu. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Baristan, nanti mungkin bisa bertahap, mungkin karena isu lingkungan nih, kita adakan acara bakti sosial, tanam pohon misalnya di daerah hulu, di Kalibaru kayak tadi, karena pada saat temu dengan pengurus HIPA, itu yang dikeluhkan adanya banyaknya sedimentasi yang masuk ke sungai, karena lumpur yang masuk. Itu tentu karena perubahan tata guna lahan. Nah, salah satunya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat masyarakat.
Terima kasih untuk rekan-rekan media semua. Rekan ini saya Mbak Rika, sama ini ketua sama asisten sekretaris. Ya, ini akan membawa Baristan itu ke depannya kita itu berafiliasi dengan petani dan nelayan ya. Karena petani dan nelayan adalah sebagai tolak ukur ketahanan pangan. Jadi semua apa yang ada di perekonomian itu berasal dari pertanian. Untuk hari ini tadi kita deklarasi dalam arti untuk pengukuhan Kordes dan Kodam Baristan se-Kabupaten Banyuwangi. Yang mana tadi sangat luar biasa kita bisa mendatangkan Bapak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, yang sudi untuk memberikan SK Baristan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah acara ini sangat luar biasa dan sangat mengena, terutama untuk Kodam dan Kodes sangat luar biasa, antusias datang ke posko Baristan ini. Nah, harapan ke depan kami Baristan adalah menjadi foundation dalam arti Dewan Pembina kami, Bapak Haji Guntur Priambodo yang kedepannya ingin nyalek di DPR RI, yang mana untuk kekuatan Baristan itu memang sangat luar biasa untuk mengawal beliaunya bisa melangkah ke gedung DPR.